Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Ibu ingin menyambut kalian dengan sebuah lagu Good Morning Everybody ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning my student. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Sekarang kamu good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my teacher. Good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada Ananda Diora, dipersilakan. Semuanya baca doa yang benar, minta sama Allah agar dimudahkan dalam mendapatkan ilmu pelajaran hari ini. Yuk. Siap, membaca doa dimulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Saudari wayah sirli birahmatika ya arhamar. Ya Allah, pemahaman yang baik. Dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah Atina. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan pada Allah hari ini Allah kabulkan semuanya. Kalian dimudahkan dalam menimba ilmu hari ini. Baik anak-anak sekalian, Ibu ingin mengecek kehadiran hari ini. Apakah di antara kalian, coba lihat teman kalian ada yang tidak masuk? Kelompok 1 lengkap masuk semua, hadir. Kelompok 2 masuk semua. Kelompok 3 semua. Kelompok 4 hadir semua. Kelompok 5 hadir semua. Oke, keren semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya dicek dulu sampah-sampahnya ada nggak.
Kemudian cek kembali meja kalian sudah rapi apa belum? Dah, alhamdulillah. Kenapa Ibu mengajak kalian untuk mengecek lingkungan sekitar kalian? Supaya belajar kalian itu jadi nyaman. Ya kan? Nyaman. Kalau kelasnya bersih, kamu belajarnya bagaimana? Nyaman atau tidak? Nyaman. Kalau kelasnya misalkan berantakan, mejanya berantakan, sampahnya berserakan, belajarnya nyaman atau tidak? Ya, Ibu mengajak kalian agar menjaga lingkungan sekitar kita supaya kita belajar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan kegiatan mindfulness. Sebelum ke mindfulness, Ibu akan mengingatkan kalian kesepakatan kelas yang ada di kelas 4A. Apakah terlihat semuanya? Ya. Coba kita baca sama-sama. Ibu mengingatkan kembali ya. Kesepakatan kelas yang pertama apa? Kita harus apa nih? Menjaga kebersihan. Tadi kalian sudah mengecek. Berarti harus diterapkan setiap hari. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Disiplin dalam kehadiran, dalam mengerjakan tugas. Masih ingat ya kesepakatannya? Yang ketiga, saling tolong menolong. Ya, oke, saling tolong menolong. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan apa dalam hal keburukan? Kebaikan. Salah satu contohnya apa? Bagaimana? Membantu teman yang kesulitan. Oke, good. Yang keempat, apa kesepakatan yang keempat? Berkata sopan. Kesepakatan yang kelima apa? Saling menghormati. Ketika Bu Rina di depan sedang memberikan penjelasan, kalian mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, nanti ada kegiatan presentasi di depan. Ketika teman kalian mempresentasikan diskusi kelompoknya, yang lainnya mendengarkan. Oke? Sepakat untuk kesepakatan kita terus dilanjutkan? Sepakat atau tidak? Oke, lanjut. Kita akan melakukan kegiatan mindfulness. Ibu harapkan kalian semua tidak ada memegang alat tulis, kemudian tinggalkan sejenak kegiatan atau aktivitas apapun. Kita rileks sejenak. Duduk dengan nyaman. Apakah sudah terdengar? Belum. Baik. Tidak bobok ya. Tidak bobok. Duduk dengan rileks, tenang. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk. Duduk dengan tegak, tidak membungkuk, bahunya dirilekkan. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan kakinya di lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Boleh di pangkuan paha, boleh di atas meja kalian. Duduk senyaman mungkin. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk
dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Ambil nafasnya. Hembuskan. Hembuskan perlahan-lahan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Menyilang di depan dada. Silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Pundaknya. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan mindfulness tadi? Lebih rileks, apalagi? Lebih tenang, lebih nyaman. Ngantuk namanya. Coba berikan rasa terima kasih pada diri kalian. Terima kasih bahwa sampai saat ini diri kalian ini telah berjuang hingga saat ini menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga tak lupa mengucapkan rasa syukur sama siapa? Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita bisa menghirup udara yang sehat. Kalau kita seandainya sakit, di rumah sakit sana banyak yang untuk menghirup udara aja harus diberikan oksigen tabung ya.
kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah, menghirup dengan bebas. Berapa banyak oksigen yang harus kita hirup kalau kita hitung dengan nominal uang ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Gimana caranya kita bersyukur sama Allah? Menjalankan kewajiban kita dan menjauhi segala larangannya. Dan tak lupa mengucapkan rasa syukur kepada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Iya, berterima kasihnya bagaimana caranya? Merawat tubuh ini agar lebih sehat dengan cara apa? Berolahraga, apalagi makanan-makanan bergizi, dan jangan lupa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Harus positif thinking. Kalau berpikiran negatif, nanti akan timbul negatif pada diri kalian sendiri. Oke, baik. Lanjut, untuk selanjutnya terlihat apa sih bacanya? Terlihat ya? Kelihatan, oke. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu, coba Jojo baca. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Oke, yang kedua. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Oke, ada berapa tujuan pembelajaran hari ini? 2. 1. Peserta didik mampu Mengidentifikasi bagian tumbuhan ya. Kalian akan mempelajari bagian tumbuh-tumbuhan itu apa aja sih? Sama seperti kalian juga punya organ tubuh kan? Iya, seperti apa? Ada yang terlihat aja di sini. Anggota tubuh kamu ada apa? Mata, hidung, ya banyak. Nanti kita akan mempelajari bagian tumbuhan, bukan manusia ya. Lanjut, yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Seperti tadi kamu sebutkan anggota tubuh manusia ada mata, fungsinya apa? Melihat, ya. Oke. Kaki untuk berjalan ya. Lanjut lagi. Untuk metode penilaiannya kita nanti di sesi terakhir di kegiatan kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mempresentasikan hasil diskusi tentang bagian tumbuhan. Penilaiannya yang Ibu gunakan ada 2, ada penilaian sikap dan juga pemahaman konsepnya. Pengetahuan kalian tentang pemahaman konsep dari bagian tumbuhan seperti apa sih? Jadi untuk keterampilannya ketika mempresentasikan, apakah dia bermain-main, goyang-goyang ketika berbadan tegak? Ya, harusnya bagaimana ketika mempresentasikan? Apakah dia bermain-main atau dia dengan serius, sikap sempurna atau gimana ya? Nanti akan dinilai. Kemudian apakah ketika dia presentasi melihat ke arah temannya atau dia matanya kemana-mana, tidak memperhatikan, tidak fokus. Ini akan dinilai ya, yaitu termasuk penilaian sikap. Sampai sini paham tidak semuanya? Baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, makhluk hidup yang kamu ketahui salah satu contohnya adalah hewan dan manusia. Ya.
Di sini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Berarti tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup, sama seperti manusia. Apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan? Salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Coba Sena, coba dibaca. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang memiliki daun, batang, dan akar, dan juga mampu menghasilkan makanan sendiri, makan klorofil untuk menjalani proses. Good, terima kasih Sena. Jadi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada apa aja? Akar. Ini apa namanya? Terus buah. Oke. Lanjut next. Nah, kalian perhatikan lagi di sini. Yang gambar pertama, oh no, Ibu tutup dulu. Yang ini apa namanya? Benarkah? Nah, lanjut yang kedua, ini apa namanya? Oke, good. Lanjut yang selanjutnya, ada apa di sini? Ini apa? Ini apa? Coba kita cek apakah benar. Oke, yang pertama ini yang di atas yang berwarna hijau adalah daun. Kenapa daun berwarna hijau? Masih ingat, Mas? Karena memiliki zat klorofil. Oke, pinter. Lanjut lagi. Bunga. Oke, paham? Lanjut. Selanjutnya ada apa? Buah. Kita lihat apakah benar buah. Oke. Good. Keren. Coba Bu Rina mau tanya. Tadi kalian sudah secara keseluruhan nih mengetahui. Bu Rina mau tanya sekarang sama Alvin. Pin, perhatikan gambar yang di depan. Ini potongan gambar. Gambar apakah ini, Alvin? Apa? Benar jawaban Alvin? Oke, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, maaf, dikasih tahu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya terlihat gambarnya. Jangan dikasih tahu biar teman. Heru, gambar apakah ini, Heru? Batang. Apakah benar jawabannya batang? Iya, kasih tepuk tangan buat Heru. Oke, keren. Lanjut. Ada yang ingin mencoba, ini gambar apa namanya? Coba mencoba. Al-Fatih mau mencoba jawab. Apa, Fatih? Daun. Apakah benar jawabannya, Fatih? Oke, daun. Keren. Tepuk tangan buat Fatih. Nah, ada yang mencoba ini? Umar, siapa? Umar ya, Umar. Amar, maaf. Apa? Bunga, bener nggak jawabannya bunga? Nah, keren. Tepuk tangan buat Amar. Siapa lagi? Fadlan.
Fadlan. Ya, Fadlan. Apa Fadlan? Buah. Apakah benar jawabannya buah? Oke, keren. Tepuk tangan buat Fadlan. Yang terakhir. Diki. Apa Ki? Biji. Bener nggak biji? Nah. Benar. Tepuk tangan buat Diki. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, keren. Udah aktif semuanya, oke. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Lanjut sebentar. Tadi kalian sudah mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Sama seperti manusia. Manusia juga mempunyai anggota tubuh seperti mata, hidung, ya, sama ya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang sama atau berbeda. Fungsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti mata. Mata fungsinya untuk melihat. Sama nggak sama fungsi tangan? Sama atau tidak? Tidak. Apa fungsinya tangan? Memegang. Sama nggak sama fungsinya kaki? Sama atau beda? Tidak. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki fungsi yang sesuai dengan komponennya. Ini tadi gambar apa namanya? Akar. Akar ini berfungsi sebagai penopang tumbuhan serta menyerap air dan nutrisi tanah. Coba Bu Rina mau nanya kembali, apa fungsi dari akar? Sebagai penopang dan menyerap air, nutrisi dari dalam tanah. Oke, selanjutnya ini gambar apa namanya? Batang. Apa sih fungsinya batang? Mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, good, keren. Lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Makanan. Bu Rina mau tanya, daun adalah tempat untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Pasti daun membutuhkan yang dibutuhkan apa saja ketika dia melakukan fotosintesis. Pasti butuh kan sesuatu kegiatan yang dia butuh bantuan hal lain atau benda lain. Apa yang dibutuhkan ketika melakukan fotosintesis? Apa? Matahari, sinar matahari, air, apa? Klorofil, terus karbohidrat atau karbon dioksida. Nah, ulangin. Hal apa saja yang dibutuhkan tumbuhan ketika melakukan fotosintesis? 1. Oke, coba Bu Rina mau ulangin lagi sama siapa? Jahran. Coba ulangin, Jahran. Yang dibutuhkan tumbuhan ketika melakukan fotosintesis: 1. Air, sinar matahari, terus baru 2. Ada berapa tadi? Ada 4. 2 lagi apa? Ada yang bisa bantu 2 lagi? Apa, Heru? Hah? Apa? Manusia dan hewan. Jawaban Heru tepat atau tidak? Kurang tepat. Nah, apa? Faika? Karbon. Coba ulangin dari yang pertama. Apa yang pertama? Sinar matahari, pinter. Terus air, karbon dioksida,
Karbon dioksida, karbohidrat. Yang benar apa? Yang salah, yang apa yang salah tadi? Karbohidrat itu yang dibutuhkan atau yang dihasilkan? Yang dihasilkan. Berarti yang benar, ulangin sama-sama. Satu apa? Sinar matahari, air. Karbon dioksida, klorofil. Ya, itu adalah hal yang dibutuhkan ketika melakukan proses fotosintesis. Yang dihasilkan setelah dia melakukan fotosintesis pasti kan ada hasilnya ya. Yang dihasilkan apa? Apa? Askia apa Askia? Oksigen dan karbohidrat. Ya, makanannya oksigen. Kita menghirup apa sih manusia? Oksigen, ya. Berarti kita sangat membutuhkan tumbuhan. Selain manusia yang membutuhkan oksigen apa? Hewan. Berarti manusia dan hewan sangat bergantung kepada tumbuhan. Kalau tumbuhan di alam semesta ini sudah tidak ada, bagaimana manusia dan hewan bisa menghirup udara segar? Akibatnya apa? Punah. Benar. Bagaimana caranya kita merawat supaya tumbuhan tetap terjaga, menyiram, dikasih pupuk? Iya, oke, good. Lanjut lagi, pintar. Ini apa namanya? Bunga. Bunga fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Hal yang menarik dari bunga, jadi dia banyak serangga yang hinggap di apanya tuh? Mahkotanya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ini apa namanya? Buah. Buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, good. Ih, keren nih kelas 4A nih. Aktif semuanya. Lanjut, yang terakhir adalah biji. Biji ini menyimpan cadangan bagi tumbuhan. Nah, oke. Ini yang akan kita tanam kembali. Iya, untuk tumbuh. Good, Jojo. Oke, lanjut. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas diskusi kelompok, yang mana hasilnya nanti akan dipresentasikan satu persatu di sini. Nanti salah satu dari kelompok kalian, teman kalian, untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini paham tidak? Sampai sini paham tidak? Paham ya? Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, nanti ibu juga akan memberikan kartu gambar. Ini kartu gambar. Ini apa namanya? Ya. Ini apa namanya? Buah. Kemudian ini apa namanya? Bunga. Mana? Ini daun. Ini daun. Apa namanya? Batang, Alvin. Ya. Ini batang. Ini baru daun. Ya. Banyak banget. Masing-masing kelompok, kan ini ada berapa satu kelompok? Satu kelompok ada berapa? 6 ya, satu kelompok ada 6. Nanti mempresentasikan perwakilan. Misalkan kelompok 1 ya, ibu kasih contoh sampel. Kelompok 1, ibu akan memberikan 3 kartu gambar.
3 kartu gambar dari masing-masing kelompok. Yang mana perwakilannya akan menjelaskan. Ibu berikan contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo, misalkan itu. Nama saya Jojo, saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggotanya siapa? Ayunda, Gibran, Ria Suci, Diki, Wahid akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama, ini gambar apa teman-teman? Daun. Oke, daun berfungsi sebagai bla 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 bla. Paham nggak? Gambar yang kedua, berdasarkan hasil diskusi kami, ini adalah gambar batang. Batang berfungsi sebagai apa? Nah, bukan jawabannya nanti bla 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 ya. Kamu jelas? Nah, paham sampai sini? Ibu akan berikan tugas yang pertama dulu. Jadi, Ibu harapkan semua aktif. Oh, dari kelompok 6 yang diskusi ini siapa? Pilih yang bicara. Yang diskusi yang satu lagi siapa? Yang ini siapa? Semuanya. Yang pertama maju adalah yang bagian potongan dulu, ya. Setelah potongannya baru dilengkapi. Misalkan Jojo bagian yang pertama mau Wahid, bagian yang kedua Tria Suci, bagian yang ketiga Gibran. Lanjut dengan Jojo disimpulkan. Yang ini disimpulkan. Paham sampai sini? Ada berapa untuk mempresentasikan? Ada 4. Berarti dari Bu Rina 4 potongan gambar, 1 secara keseluruhan. Ya, Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, nama kelompoknya. Kelompok 1. Ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian caranya, yang kotak kecil itu bagian tubuh tumbuhannya ya. Yang kotaknya besar fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Kelompok, coba dengarkan dulu. Nana dengarkan. Tulis kelompok 1 namanya siapa anggotanya. Ya. Di sini aja nih biar muat. Di sebelah kiri. Ya, paham ya? Tulis semuanya. Kelompok 1 namanya siapa aja. Paham gak sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada kesulitan, tanyakan. Ayo silakan kerjakan. Oke. Baik anak-anak semuanya, sampai sini paham atau tidak? Ya, semua masing-masing kelompok harus aktif. Tidak ada yang diam sendiri. Baik, sudah ditentukan kan ya? Coba dengarkan dulu. Semuanya sudah ditentukan siapa yang menyimpulkan, siapa yang menjelaskan bagiannya, dan siapa yang menjadi pembukanya. Sampai sini paham atau tidak? Silakan berdiskusi.
identifikasi bagian pembuat apa saja. Setelah kalian identifikasi bagian pembuat, kalian jelaskan fungsi dari bagian negeri. Sampai sini paham atau tidak? Paham atau tidak?
akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Dari hasil diskusi kalian, Bu Rina mau nanya nih. Hari ini kita sudah belajar apa? Belajar apa sih, Pak? IPA. Materinya tentang apa? Tumbuh-tumbuhan dan Tumbuh-tumbuhan. Apa saja sih bagian tumbuh-tumbuhan? Lanjut. Apakah setiap bagian tumbuh-tumbuhan fungsinya sama? Beda. Bu Rina mau tanya, kalau akar, siapa yang ingin menjelaskan apa fungsi dari akar? Apa Sena? Menyerap air di dalam tanah dan menopang tumbuhan. Oke, benar apa salah? Tepuk keren buat Sena. Tepuk keren. Keren. Oke, lanjut. Selain akar, apa lagi bagian tumbuh-tumbuhan? Ya. Jangan. Apa fungsi dari batang? Mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Coba close your book. Close your book. Apa fungsi batang? Mengantarkan air ke dalam tanah. Mengantarkan air ke dalam tanah. Air nutrisi dan makanan. Mengantarkan air dari mineral ke dalam seluruh Bagian tumbuhan. ya. Dibaca lagi ya. Kasih tepuk keren buat cara tepuk keren. Aku sudah berani mau menjawab pertanyaan mereka. Bagian selanjutnya, bagian tumbuh-tumbuhan apa aja? Buah. Apa Diora fungsi dari buah? Menyimpan cadangan makanan dan melindungi dan Oke, benar apa salah jawabannya? Dengan tugas memberikan jawaban dengan jelas. Kita kasih tepuk keren, tepuk keren, 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 ucapin, keren, keren. Mereka perlu nyanyi lagi. Lanjut, apalagi bagian tumbuh-tumbuhan yang lain? Apa? Biji, apa lagi? Bagian tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Daun memiliki zat yang berwarna hijau adalah zat. Sampai sini sudah baik, sudah oke pemahamannya. Selanjutnya tugasnya akan ibu berikan buat tugas di rumah, ya. Nanti dikerjakan di rumah. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profit Coba perhatikan tugasnya, LKPD-nya apakah ada kesulitan dalam menjawab? untuk negeri. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Sudah paham tugasnya seperti apa? Paham ya? Untuk tugasnya, kalau sudah tidak ada kesulitan, nanti disimpan di tas, jangan sampai hilang. Berikan mengingatkan kembali apa?
pembelajaran hari ini. Yang pertama, pada bagian apa pembelajaran hari ini yang menarik menurut kalian? Presentasi. Ya, dengan presentasi kenapa kamu senang? Kenapa dia orang? Oh, karena deg-degan ketika presentasi ya. Oh, dengan presentasi kita lebih percaya diri ya. Oke, keren. Lanjut, ada yang lain? Bagian mana yang paling disenangi? Yang mana? Yang menarik yang mana? Coba kelompok 5. Kelompok 5, ada yang ingin memberikan masukan jawabannya? Nggak ada. Lanjut, nomor 2. Pada bagian mana dari materi bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya yang kurang paham? Biji. Oke, biji. Nanti kita bahas. Oh ya. Ulang kembali ya, ketika nanti pengayaan ya. Kembali. Kenapa Paki sama jalan? Lanjut, yang ketiga. Menurutmu apakah penting mempelajari materi bagian tubuh tumbuhan? Menurut kalian penting ya? Karena seluruh bagian tubuh tumbuhan mempunyai fungsi seperti yang biasa kita makan. Bagian tubuh tumbuhan apa yang biasa kita makan? Buah. Terus apa lagi? Daun. Ya. Harus paham ya semuanya. Kepada siapa kamu meminta batangnya? Batang apa tuh yang bisa kita makan? Batang apa? Batang apa? Tanaman apa? Ya, bisa tebu. Bisa kita makan ya. Batang tebu. Lanjut lagi. Nomor 4. Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi? Guru. Selain guru, kalau di rumah kamu tidak paham, tanya sama orang tua. Lanjut yang kelima. Ini yang kelima nih. Apa? Google. Oh, Google. Oh. Google emang? Oh, nanya ya sama Mbak Google ya? Kita malah nanya sama Mbak Google. Oh, kamu nanya. Iya benar. Tapi bagus. Berapa nilai yang akan kamu berikan nih terhadap usaha kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu? Kira-kira kamu mau ngasih nilai berapa nih untuk diri kamu hari ini? Ungkapan terima kasih sama diri kamu. Ya, mau ngasih nilai berapa? 5/5 jadinya berapa? 10. Kok 5/5 jadinya 5/5 jadinya 5 dibagi 5 berapa? 1. Jojo mau ngasih nilai dirinya 1. Siapa yang mau ngasih nilai dirinya 1? Beda ya. 5 berarti yang sempurna itu 5, yang kurang adalah 1. Tadi di awal kita sudah melakukan mindfulness ya. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada diri kita sampai saat ini masih selalu bisa sejalan dengan kita. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Jojo, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi selanjutnya. Memberikan materi selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Untuk pelajaran IPA selanjutnya kita akan belajar ini ya. Ya, nanti setelah ini ya. Halo